Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang HP dan teknologi ya. Seperti yang kita tahu, Apple kemarin baru saja meluncurkan iPhone 13 series ya. Di sini sedang, kalau di YouTube itu sedang hip-hipnya, banyak reviewer tech membuat video tentang peluncuran iPhone 13 dan itu juga saya juga jadi tertarik. Namun saya tidak akan membahas tentang spesifikasi apa saja yang dibawakan oleh iPhone 13 ya. Namun di sini saya akan membawakan tema tentang bagaimana kita membeli iPhone di luar negeri, karena sampai saat ini di Indonesia seperti yang kita tahu selalu lebih terlambat daripada negara-negara di luar negeri, utamanya Singapura, Cina, tentunya Amerika Serikat dan Eropa ya. Itu biasanya Indonesia terlambat. Biasanya itu akan keluar di akhir tahun ya, melihat daripada ke peluncuran iPhone 12 di tahun lalu ya. Di akhir tahun biasanya itu iPhone 13 ya. Mudah-mudahan sudah meluncur di Indonesia secara resmi. Dan jika ada teman-teman yang sudah ngebet banget pengen punya iPhone 13 di bulan-bulan ini ya, ada cara yang bisa teman-teman lakukan, yaitu membeli iPhone di luar negeri. Namun ada beberapa hal yang harus kita bayar sebagai tambahan, yaitu bea cukai, yaitu pajak yang harus kita bayar karena memang barangnya kita impor dari luar negeri. Jadi harga yang sudah ditetapkan jika melebihi daripada 500 US dollar, jadi teman-teman harus membayar pajak dan itu wajib ya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung pajak yang harus teman-teman atau biaya tambahan yang teman-teman bayarkan ketika membeli iPhone 13 di luar negeri? Nah, di sini sudah ada saya sebuah catatan, yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 PMK/2017 ya, yaitu ketentuan ekspor atau impor barang yang dibawa oleh penumpang ataupun yang dibawa oleh pengangkut ya, yaitu besarannya 500 US dollar. Ini naik dari tahun PMK 2010 ya. Yang PMK 2010 itu 250 dolar ya. Itu dolar yang dimaksud adalah dolar Amerika Serikat ya, atau US dollar. Oke, iPhone 13 mini misalnya ini saya contohkan ya. iPhone 13 mini itu dijual dengan harga 1149 dolar Singapura sih kemarin, dolar Singapura ya. Kalau di apa ya, kalau dolar di kita konversi sebagai dolar Amerika Serikat ya itu menjadi 855 dolar Amerika Serikat. Itu harga iPhone 13 mini yang paling basic ya, yaitu yang memiliki memori 128 GB ya. Nah, cara menghitungnya itu kita hitung dari 855 dolar Amerika Serikat itu kita kurang sesuai ketentuan ya, kurang yaitu 500 US dollar ya. Itu karena ketentuannya kalau harganya di bawah 500 US dollar teman-teman nggak bayar pajak ya. Nah, di sini sisa dari 855 dikurang 500 dolar yaitulah 355 ya US dollar. Itu kalau kita konversi menjadi rupiah itu menjadi kurang lebih 5 juta rupiah ya. Kita hitung saja 5 juta gitu ya. Nah, contohnya seperti ini sekarang. Bea cukai yaitu 10% ya. Jadi 5 juta dikali 10% itu sudah ada 500.000 rupiah. Itu pertama, teman-teman sudah membayar pajak harus 500.000 rupiah. Nah, kemudian yang kedua itu ada PPN. Dari 5 juta tambah bea cukai yang tadi 500 yaitu 5.500.000 dikali 10% lagi. Itu adalah 550.000 rupiah. Kemudian ada PPh lagi yaitu 5 juta sama tambah bea cukai yang tadi itu jadinya kali 10%. Jika teman-teman punya NPWP itu teman-teman bisa kena pajak 10% yaitu 550.000 rupiah. Jika teman-teman belum punya NPWP itu kena 20% yaitu jadinya 1.100.000 ya. Nah, kita sekarang hitung yang tanpa NPWP ya. Jadi pajak yang teman-teman harus bayarkan yaitu dari luar harga HP, yang di luar harga HP itu 12 jutaan ya. Itu adalah 500.000 ditambah 550 ditambah 550, yaitu jumlahnya itu 1.600.000 rupiah ya. Nah, sedangkan iPhone 13 mini itu harganya 12 juta rupiah sekian ya, ditambah 1.600.000 ya, kurang lebih
teman-teman harus membayarkan 13.600.000 rupiah ya. Itu sih yang bisa teman-teman bayangkan jika teman-teman udah ngebet banget pengen punya iPhone 13 di bulan-bulan ini ya. Misalnya teman-teman pengen punya pertama kali ya, atau teman-teman bisa apa ya, buat untuk konten-konten biar pertama kali di Indonesia kita punya, atau di daerah-daerah kalian lah. Jadi bisa teman-teman pamerin iPhone 13 teman-teman udah punya di bulan-bulan ini, walaupun itu belum resmi di Indonesia ya. Untuk IMEI-nya pasti aman karena kita sudah membayar bea cukai, itu nanti IMEI-nya juga didaftar, karena biasanya iPhone itu akan menggunakan IMEI global ya, bukan IMEI per lokasi ya. Nah, cara menghitung ini juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi bea cukai. Itu teman-teman bisa download di App Store atau di Play Store, itu ada di menu pungutan. Jadi teman-teman bisa dengan mudahnya menghitung sendiri. Jadi saya cuma punya gambaran seperti ini jika teman-teman pengen banget punya iPhone di bulan-bulan ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini tentang pajak iPhone jika kita membeli di luar negeri. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.